Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 5 pembahasan tentang ekonomi pembangunan Islam. Kelima pembahasan tersebut saling berkaitan, di mana pembahasan pertama yaitu pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam dengan pendekatan maqasid syariah. Pembahasan yang kedua, kebijakan pembangunan dalam Islam. Pembahasan ketiga, strategi pembangunan dalam ekonomi Islam. Pembahasan keempat, sumber daya manusia dalam Islam. Pembahasan kelima, kemiskinan dalam perspektif Islam. Sebelumnya, nama saya Sarifah Hanum Siregar, NIM 2040200 dari Ruang Ekonomi Syariah 3. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah Ekonomi Pembangunan Islam dengan dosen pengampu Ibu Yati Ihwani Nasution ME. Penjelasan pertama akan membahas tentang pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam dengan pendekatan maqasid syariah, yang dimana pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam merupakan proses mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan, dan tata susila dalam kehidupan yang sejahtera di dunia dan di akhirat, yang bersifat multidimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif, material dan spiritual, baik secara individual maupun secara sosial, untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Nah, dari pengertian tersebut, maka tujuan dari pembangunan ekonomi Islam adalah untuk terwujudnya keadilan distribusi, efisiensi pendayagunaan sumber daya ekonomi, mengembangkan kemampuan produksi dan sumber daya manusia. Nah, terdapat juga indikator-indikator pembangunan ekonomi yang didasarkan pada maqasid syariah atau al-daruriyah al-khams, yang terdiri dari 3 indikator. Yang pertama, pemeliharaan agama. Yang kedua, pemeliharaan jiwa dan akal. Yang ketiga, pemeliharaan keturunan dan harta. Nah, dari ketiga indikator tersebut dapat dijelaskan konsep kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas pembangunan ekonomi Islam adalah segala kebutuhan dasar minimal yang harus ada dan diperlukan untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, kekuatan jasmani, akal, dan harta manusia agar setiap individu dapat melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, sistem sosial, dan keamanan. Oleh karena itu, pembangunan berbasis maqasid syariah adalah pembangunan yang meletakkan prioritas utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia demi terpeliharanya 5 maslahat pokok, yaitu agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta, melalui usaha dalam proses produksi atau pembangunan ekonomi. Pembahasan kedua yaitu kebijakan pembangunan dalam Islam, yang dimana pengertian dari kebijakan pembangunan adalah rangkaian strategi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kebijakan pembangunan dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mencakup nilai-nilai agama dan etika. Nah, tujuan dari kebijakan ini biasanya mencakup peningkatan tingkat produksi, peningkatan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan berasal dari 2 sumber, yaitu dari dalam negeri dan dari luar negeri. Kebijakan pembangunan dari dalam negeri yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan pembangunan dari dalam negeri yang ditetapkan oleh pemerintah, yang dimana artinya kebijaksanaan pemerintah dalam pengeluaran dan pendapatannya dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara mempengaruhi penawaran uang dalam masyarakat atau dengan cara mempengaruhi tingkat bunga. Sedangkan dari luar negeri meliputi kebijakan pemerintah berupa bantuan teknis, investasi asing swasta, investasi asing pemerintah, dan kebijakan tata niaga serta pemerintah. Pembahasan ketiga yaitu strategi pembangunan dalam ekonomi Islam. Nah, dari kedua penjelasan sebelumnya, maka yang menjadi strategi pembangunan dalam ekonomi Islam adalah yang pertama, membangun kualitas pribadi manusia. Maksudnya di sini ekonomi Islam tidak terbatas pada usaha pemenuhan kebutuhan manusia untuk kebutuhan hidupnya di dunia, tetapi juga untuk kepentingan kehidupannya di akhirat. Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam harus didasarkan pada etika, moral kemanusiaan yang universal untuk mencerminkan kesejahteraan dan kemakmuran lahir dan batin.
Yang kedua, stabilitas keamanan dan pembangunan ekonomi. Maksudnya di sini, negara dibangun untuk menciptakan keamanan, ketenangan, dan kedamaian bagi warganya. Negara yang tidak dapat mewujudkan keamanan, keselamatan, dan kedamaian bagi warganya adalah negara yang gagal. Yang ketiga, keadilan pemerataan dan pertumbuhan pembangunan ekonomi dalam kehidupan suatu negara menjadi amat penting karena berkaitan dengan tugas negara untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kebutuhan rakyat itu harus dipenuhi, diatur, dan dijaga oleh negara agar setiap usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat antara satu dengan yang lainnya tetap dalam kendali yang berkeadilan, seimbang, harmonis, tidak bertabrakan sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin dan termiskin. Pembahasan keempat yaitu pembangunan sumber daya manusia dalam Islam. Pengembangan sumber daya pada intinya diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitasnya, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas. Hasil berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu produktivitas baik secara makro maupun mikro. Nah, sumber daya manusia secara makro adalah warga negara suatu bangsa khususnya yang telah memasuki usia angkatan kerja yang memiliki potensi untuk berperilaku produktif dengan atau tanpa pendidikan formal, yang mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan keluarganya yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di lingkungan bangsa atau negara. Nah, sebagai suatu bentuk upaya dalam pengembangan sumber daya manusia, pendidikan merupakan salah satu sektor terpenting dalam pembangunan. Hal ini mengingat pendidikan menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas yang menjadi input dominan dari pembangunan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pembangunan nasional, pendidikan seharusnya mendapatkan prioritas karena melalui upaya ini dapat dihimpun stok modal manusia dan stok modal sosial yang memadai secara kualitas untuk melaksanakan pembangunan. Tanpa tersedianya stok modal manusia dan stok modal sosial yang memadai, terutama secara kualitas, keberhasilan pembangunan patut dipertanyakan karena hal itu akan berdampak besar pada citra negara, bangsa, dan masyarakat Indonesia. Pembahasan kelima yaitu kemiskinan dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar yang layak. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketimpangan ekonomi, kurangnya akses terhadap pendidikan dan keterampilan, serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengentasan kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan, Islam menawarkan beberapa solusi. Yang pertama, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Yang kedua, pendidikan mengenai pentingnya zakat dan sedekah. Yang ketiga, pengembangan ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Nah, zakat dan sedekah juga memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan menciptakan keadilan distribusi dalam masyarakat. Dalam praktiknya, masih terdapat kendala dalam pengentasan kemiskinan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat dan sedekah, serta kurangnya pengawasan terhadap penggunaan zakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan zakat. Dalam keseluruhan, pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam membutuhkan upaya untuk terintegrasinya keberlanjutan dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga-lembaga sosial dan keagamaan.